untuk bangsa kita bisa maju, 100% saya setuju infrastruktur harus ada. Nah, infrastruktur ada tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini, saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu sampai selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam kalau macet? Oh, bisa ya, bisa ya. Halim ke sana. Itu stasiunnya di situ? Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya waktu Jepang. Dari Halim, kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Kan masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot. Atau nunggu kereta lokalan. Kan lama, bos. Kayak kereta bandara. Kan juga tidak ada yang naik. Karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif? Nggak ada yang naik, bos. Karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, bos. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang di sini? Yang di sini. Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh, di luar. Wah. Nah, kan kau pakai. Efektif, bos. Turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter. Baru check-in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal dia di dalam. Desain awalnya tuh di dalam. Saya ngerti betul karena saya ikut. Di dalam. Jadi antara terminal 1, 2, 3, 4 namanya, itu di dalam. Dulu check-in counter common-nya, itu antara terminal 1, terminal 2. Berhenti cet kayak di Singapura itu, kau turun, kau check-in. Iya. Dah, terus boarding pass, kau naik itu. Iya. Ke terminal mana, gate berapa. Betul. Udah. Ya di seluruh dunia. Semua begitu. Di Dubai, di Doha. Kalau kita di luar. Itu di luar. Jadi yang naik itu pekerja. Padahal dulu di luar itu ada Damri yang mutar. Terminal 1, 2, 3 itu ada Damri. Kenapa ada kereta itu? Itu 900 miliar. Jadi sekarang mubazir, bos. Itu yang saya bilang kenapa saya kritisi keras. Saya sebenarnya saya juga nggak dapat duit dari kritis itu kan. Tapi maksudnya yang bener lah. Dulu saya pernah ingat awal-awal Pak Jokowi, pokoknya harus bangun infrastruktur, dikorupsi silahkan kalian korupsi, tapi barangnya ada. Saya selalu bilang gitu waktu itu. Nah ternyata karena pengalaman Hambalang kan, barangnya nggak ada, ini barangnya ada jadi. Yang sekarang jarang jadi, tapi harus 30 tahun tahan, 1 tahun udah jebol. Nah cuman ini, gitu. Itu kenapa saya keras, karena itu kos buat kami, buat kita bangsa Indonesia. Kertajati. Kenapa dengan Kertajati? Kertajati itu kan diantah berantah begitu. Siapa yang mau naik di Majalengka? Prewedding di situ. Kacau. Saya sudah nggak ada. Itu sebulan 5-6 M biaya maintenance listrik, air dan sebagainya. Jadi tidak ada pesawat di sana sekarang? Tidak ada, bos. Siapa yang mau ke situ? Katanya untuk haji. Haji terus mau asramanya di mana? Kan nggak ada asramanya. Dari Bandung, jauh, bos. Sekarang Cisumdawu udah mau buka. Kemarin longsor. Karena saya sudah bilang waktu lihat ke sana, itu dia memotong bentang alam, bukit itu dipotong. Itu pasti longsor. Saya sudah bilang, tolong diturap, diketanemin. Longsor sekarang. Oke, nah itu bandara sudah ada tahun berapa itu? 4-5 tahun yang lalu kan? Iya. Tapi kan nggak ada. Saya ke sana 2-3 kali, saya pusing, nggak ada yang nambah. Jadi nggak ada pesawat di situ? Nggak ada. Kan bandara internasional sebesar itu? Iya, dulu dipaksa oleh Menhub, pesawat situ. Lion, Garuda, Cuman tahan nggak sampai sebulan lah. Orang nggak ada orangnya 4 orang, 5 orang. Siapa mau bayar aftur? Yang paling lama bertahan Citylink, akhirnya cabut. Di situ udah dikasih bis gratis dari Bandung. Tapi orang Bandung nggak mau naik bis Damri itu. Kenapa? Karena bukan Mercedes, bos. Lo itu terang-terangan bicara, saya wawancara kok. Damri juga baru dibayar mungkin akhir tahun. Jadi
perencanaan inilah yang saya kritisi. Ini kan Oke. uang. Tadi kan kita bicara darat itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekarang udara Kertajati. Sekarang laut Laut Patimban. Patimban. Apa yang terjadi? Begini, Patimban itu kan Pak Presiden mengatakan bahwa ini pelabuhan kedua terbesar setelah Tanjung Priok. Artinya mother vessel yang gede-gede akan berlayar di situ. Kesanalah saya lihat. Dalamnya cuma 7-9 meter. 7 sampai 9 meter. itu kan sudah Ya nggak bisa, kapal mother vessel yang gede nggak bisa masuk, bos. Kandas dia. Oke. Harusnya 14 meter. 14 meter. Coba dikeruk. Udah dikeruk, naik lagi. Kita pakai heli dari atas ngelihat, oh kira-kira 300-400 meter ada muara sungai. Nah disitulah sedimentasi lari ke situ. Satu. Kemudian juga ada salah konstruksi di pelabuhannya itu. Nah terus gimana? Jadi belum ada kapal ke sana. Itu waktu itu diresmikan, belum laporan ke IMO, belum laporan tanda-tanda rambu-rambu belum ada, sudah diresmikan. Saya cuma bilang, ini kan pelabuhan swasta loh, ini 43% atau 42% CT, sisanya Indika, lalu ada Pelindo, karena Pelindo BUP-nya harus BUP 10%. 10%. Ya sisanya kan Jepang, tapi Jepangnya belum masuk-masuk nih. Jepangnya itu kan gantinya Cilamaya, bos. Ketika Pak JK membatalkan Cilamaya, kan digantinya Patimban. Nah sampai sekarang itu siapa kapal ke situ? Yang ada 2 Roro, bos. Ke Pontianak kalau nggak salah sama ke Banjarmasin. Bawa truk paling 11 truk gitu. Berapa nilainya investasi Patimban? Saya agak lupa itu, tapi di atas 6 triliun. Iya, itu loan loh ya. Loan ya. Jepang, JICA. Tapi itu kan swasta. Iya, swasta tapi kan ininya loan. Loannya bukan swasta. Karena kan negara itu gantinya Cilamaya. Nah, jadi itu kapan beroperasi fullnya, saya nggak tahu. Sementara kan ada Tanjung Priok. Di situ kan nggak jauh. Iya, Tanjung Priok. Toyota pun sudah pindah karena itu akan dijadikan pelabuhan kendaraan saja, jadi untuk ekspor kendaraan. Jadi dari Sunter, Toyota sudah pindah tuh ke Kerawang, kan dekat. Kalau tadinya di Sunter kan jauh. Nah mobil yang lainnya kan pencar-pencar. Oke. Nah sekarang bagaimana itu? Infrastrukturnya belum jadi, bos. Karena itu baru yang 1A, ada 1B, ada 2A, 2B. Jepangnya nggak mau nerusin. Aku agak bingung bagaimana mendengarkan penjelasan ini. Kenapa? Separah itukah kita punya perencanaan? Loh, kalau nggak percaya kita jalan bareng. Bukan saya tidak percaya, tapi saya bertanya. Ya begitu. Ini orang-orang pintar ini yang diberikan kesempatan untuk mengelola negara. Ya cepat-cepat tadi, bos. Pokoknya cepat. Kenapa? Kau kan sering pakai Trans Jawa, beberapa kali lah. Iya. Selalu ada perbaikan kan? Bahkan tidak pernah berhenti perbaikannya. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal itu yang konkret gitu, yang konstruksi betonan, itu tahannya 30 tahun. Kenapa dibikinnya pakai itu? Karena supaya tahan 30 tahun. Apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun udah pecah. Itu jalan tol Simatupang itu, bro. Yang di Jakarta ini. Saya sampai sekarang bertanya, kenapa tidak pernah berhenti diperbaiki terus menerus, nggak jelas. Gini, pertama karena odol. Overdimension, overload truk yang gede. Itu kan dibiarkan. Itu merusak jalan. Satu. Kenapa dia merusak jalan? Karena pada waktu, ini kan kebanyakan timbunan di tanah diratakan. Nah tanah itu ketika ditimbun lapis pertama, dia harus dibiarkan beberapa hari dulu. Ini alam, bos. Kau nggak bisa teknologi bisa dipakai, tapi harus, ini belum waktunya timpa lagi. Belum waktunya timpa lagi. Jadi dia belum mengikat tuh antar lapisan tanah. Sehingga ada rongga. Ketika dilewati beban sangat berat odol tadi, pecah dia. Bawa pecah, atas pecah kan. Nah, pastinya tidak pernah bisa berhenti. Padahal itu harusnya tahan 30 tahun. Menurut para ahli, itu bukan saya ngomong. Iya, saya kan biasanya ke bandara lewat situ. Datang malam ada pekerjaan. Malam jam 1 malam itu macet. Gimana ceritanya? Udah lihat, oh ternyata makanya setiap 2 tahun harus naik tarifnya kan, karena buat betulin itu. Jadi bukan ngarang, terus kita congkel gitu. Batunya itu tidak di crushing, jadi semen sama batu lepas kan. Saya ngajak ahli konstruksi jalan loh, makanya saya tanya, ini kenapa? Gitu, bos. Apalagi yang Sumatera, yang di rawa-rawa itu terbanggi besar. Iya. Udah, bos. Kayak kubangan. Ya sekarang lebaran rapi bisa lewat. Tapi itu sebentar lagi turun lagi, pecah lagi. Karena di rawa. Kan harusnya dipancang. Divakum dulu, pancang. Vakum, pancang.
Kering dia. Orang pandai banyak di sini. Cuman yang ngawasin nggak ada. Tapi dibayar. Coba kau lihat bedanya bangunan LRT dengan MRT, kan berbeda. Iya. Jepang itu kan nggak mau tahu, dia mahal nggak mau. Gua nggak mau. Kita, cincai lah, ini bisa juga lurus ini. Makanya nggak heran tiangnya KCIC, kereta cepat miring semua. Ya karena begitu. Kan miring sekarang dibongkar. Makanya Cina nggak mau lanjutin bangun dulu, nggak miring deh. Sama sistem sinyalnya pakai seluler kan belum beres. Lah saya ngomong gini, gua kerjain, jadi gua tahu benar di mana ini. Gimana sih dulu bikin perencanaannya? Banyak kali problem kita, Gus. Banyak. Kau undang aku kesini 100 kali belum tentu beres, Bos.